kalau kita hanya jadikan bupati saja, tidak kita punya ekonomi kehidupan, lebih baik saya rugi. Saya rugi dari sisi ekonominya saya. Tapi kalau saya bisa mengangkat ekonominya, kita semua carikan solusi apa yang bisa mengangkat ekonominya, kita punya kehidupan lebih baik, itu baru saya bangga. Karena saya datang bukan untuk dirinya saya, tapi saya datang untuk kita semua. Saya mendapatkan cerita Konro di Tawe. Ternyata engkau atau Bulukumba sukses di Jakarta. Saya dipertemukan dengan beliau di Makassar. Saya ketemu, saya mengharapkan setelah saya menelusuri beliau, dia pawiseng yang makan daya Burai Bali Seruntuk 14-20 tahun lalu, waktu saya menjadi anggota DPR Kabupaten. Setelah saya menelusuri jejak beliau, saya mendapatkan beliau adalah seorang sosok yang suka membantu orang, seorang pengusaha, ngalori na bantu tahu, baik si kampona maupun tania si kampona. Saya ketemu dengan beliau, saya mendorong beliau untuk kembali di Bulukumba dan mengatakan kepada beliau, nak gaga guna-gunan nak sukses di kampona tahu, nak pada dili semua pideca di kampona. Meyakinkan masyarakat, khususnya secara keseluruhan Bulukumba, seorang pengusaha yang sukses adalah orang yang memiliki komitmen. Ada tongan, dia nalori ma bele-bele. Maka hubungan korelasinya dengan semua pengusaha sehingga usahanya sukses. Kedua, patuoi tahu maiga. Itu menjadi kebutuhan zaman sekarang. Dek dule maparenta makokoi, nakoda gaga pakule di watak kalenta, nakoda gaga pondasi di watak kalenta. Salah cedek korupsi mitau. Segala potensi nam liga beliau. Mageten engkana nangka malam pun. Zaman membutuhkan hari ini adalah seorang yang memiliki kemampuan itu semua. Kemampuan jam terbang. Apa Bulukumba hari ini tidak bisa dibangun hanya dengan cerita, tidak bisa dibangun hanya dengan APBD, tidak bisa dibangun hanya bersumber dari APBN, tidak bisa dibangun hanya bersumber dari APBD provinsi. Harus ada kemampuan bupati membangun akselerasi, mendorong investasi masuk ke sini. Ini yang menjadi hal yang mendasar yang membuat saya mengharapkan beliau menjadi bupati. Dan mudah-mudahan saya bersama Pak Bupati insya Allah bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan Bulukumba. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi takdir saya untuk menjadi wakil bupati dan menjadikan beliau menjadi bupati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Wakil Bupati itu
taunya mungkin lebih banyak mengerti tentang birokrasi dan ini karena dia gelutinya 20 tahun. Saya 34 tahun jadi pengusaha. Dari sektor pertanian, kelautan, semua saya banyak eksperimen. Dengan sekarang ada 12 perusahaan saya, tidak pernah jadi pegawai. Start dari nol besar. Jadi banyak eksperimennya, banyak coba, banyak uang sekolahnya. 38 tahun saya tinggalkan Bulukumba. Saya lihat tidak banyak perubahan. Tapi insya Allah saya nanti ketika saya dikasih amanah sama Edi, saya akan rubah Bulukumba. Saya harus bekerja di Bulukumba. Saya harus maksimalkan, saya pengusaha, saya komitmen. Tapi kalau saya bisa rubah ekonominya kita jauh lebih baik pasca kita kasih amanah 3-5 tahun kemudian, itu baru saya bangga. Karena saya datang bukan untuk saya datang untuk kita. Dan insya Allah saya ketika dikasih amanah gitu, carikan investor. Teman-teman saya di Makassar sudah berapa yang telepon saya ketika dikasih Pak Putra dikasih amanah di Bulukumba, saya akan investasi. Juga teman saya di dalam luar negeri, saya akan ajak ke Bulukumba investasi, sehingga nanti ada lapangan kerja semaksimal mungkin dia bisa buat adik-adik dan ibu-ibu semua. Kerja bukan cerita. Ini adalah penyerahan secara resmi dan insya Allah SK rekomendasi itu akan diserahkan langsung oleh Ketua DPW. Ibu-ibu, orang tuaku, saudara-saudaraku, untuk semua kita keluarga besar di Bulukumba, insya Allah ketika saya dikasih amanah, saya akan carikan solusi. Saya punya visi misi. Ada 4 filosofi seorang pemimpin untuk memikirkan apa kebijakannya nanti untuk masyarakatnya. Itu nomor 1, orang yang bisa memimpin itu nomor 1 orang Toma Capi. Yang kedua Toma Geteng, orang tegas. Yang ketiga orang jujur. Yang keempat kamu agak lunak. Artinya
dia ada modal. Alhamdulillah 4 filosofi semua saya sudah punya, saya sudah miliki. Insya Allah ketika saya dikasih amanah sama Andi Edi, mau mewakafkan waktu dan pikiran saya di Bulukumba. Saya akan rubah Bulukumba. Saya akan angkat ekonominya. Saya akan ajak semua teman-teman saya di Makassar, di dalam dan di luar negeri insya Allah ya, untuk bisa ke sini berinvestasi. Ketika saya dikasih amanah, saya akan usahakan anggaran, kalau bisa sebanyak mungkin saya akan usahakan sehingga bisa lebih cepat ekonominya kita dalam 3-5 tahun ekonomi bisa betul-betul kita bisa cepat angkat. Bukan janji politik, karena saya pengusaha, saya janji pengusaha, saya komitmen. Harapan baru dikerja bukan dicerita. 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 Hari ini adalah penyerahan secara resmi dan insya Allah SK rekomendasi itu akan diserahkan langsung oleh Ketua DPW. Relawan Tani Harapan Baru, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia memenangkan Harapan Baru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2021-2026? Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Haji Andi Edi Manaf mendukung serta berjuang, siap bekerja keras sampai akhir perjuangan. Bagaimana kita memperjuangkan Andi Uta, mulai dari doa sampai kita bekerja keras menemui dan sebagainya semua warga Bulukumba. Kita akan berjuang bersama-sama untuk mendudukan beliau sebagai Bupati Bulukumba. Demi untuk apa? Demi untuk rakyat Bulukumba secara keseluruhan. Mau perkenalkan diri saya dulu, bahwa nama saya Dahlan Said. Saya juga asli Tanete, jangan sampai nganggap saya orang Jakarta. Tetapi saya udah bertahun-tahun, saya udah 45 tahun tinggalkan kampung halaman. Alhamdulillah, sampai saat ini saya juga bisa bergabung dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya di sini didatangin oleh Andi Uta, menyampaikan program-program kerja yang akan dia laksanakan sebagai seorang calon bupati. Yang saya inginkan dari dulu sampai saat ini adalah beberapa visi misi. Yang paling utama mereka dia sampaikan kepada saya bahwa saya akan memajukan petani Bulukumba, saya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Bulukumba.
saya akan dapat memberikan bagaimana Bulukumba bisa maju. Sedangkan Bulukumba adalah 75% sebagai petani. Dan begitu peluang-peluang yang besar di Bulukumba untuk ditingkatkan para petaninya. Tetapi belum ada yang mampu untuk memimpin, belum ada yang mampu untuk memikirkan bagaimana petani-petani kita untuk maju. Memang setiap yang namanya bupati sudah sekian periode selalu hanya mengatakan janji politiknya bahwa saya akan majukan pertanian. Tapi kenyataannya kita sendiri yang berusaha bagaimana mendapatkan bibit, bagaimana mendapatkan pupuk, bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada di dalam menghadapi masa tanam itu. Itu yang tidak pernah ada. Tidak mungkin saya akan datang ke sini seandainya tidak searah dengan doa-doa saya ingin membantu petani Bulukumba, ingin mensejahterakan masyarakat Bulukumba. Saya dialog dulu dengan dia. Ternyata semua pernyataan beliau kepada saya semua sesuai dengan apa yang saya inginkan. 75% ini terbagi atas beberapa di pertanian tersebut. Di antaranya petani sawah, ada petani cengkeh, ada petani kakao, begitupun juga petani buah-buahan, dan ada dari perikanan dan ada dari peternakan. Saya akan membentuk dengan petani ini tidak sampai di TPS, tapi disinilah kita membuktikan setelah selesai pemilihan bahwa seandainya saya jadi bupati, saya akan membeli tanah sampai 300 hektar dan saya akan tanami bagaimana cara menanam pepaya, bagaimana cara menanam rambutan, bagaimana cara menanam jeruk, bagaimana cara menanam nangka, bagaimana cara yang lain-lain. Itulah salah satu yang diberikan, dia sampaikan kepada saya. Dia panggil saya, mari kita coba kita ke Bulukumba. Apakah Pak Dahlan juga bisa membuktikan daripada teknologi tersebut? Alhamdulillah, saya telah melakukan demprot di sini sebanyak 13 titik. 13 titik di sini dengan tidak menggunakan teknologi urea TSP KCL yang berlebihan. Saya suruh kurangi 50% daripada teknologi tersebut, ditambah dengan 50% pupuk organik yang kita produksi. Maka saya sekarang ingin menunjukkan pembuktian daripada apa yang diminta oleh Andi Uta, calon bupati kita. Sedangkan Andi Uta yang begitu banyaknya uangnya, dia begitu seorang milioner yang memikirkan kampung halamannya. Bagaimana beruntungnya petani Bulukumba ada beliau di sini. Andi Uta dia keluarkan uangnya demi untuk beribadah kepada kampung halamannya. Beliau itu hanya amanah dari adiknya almarhum Andi Ucu sambil mengeluarkan air mata. Berapapun kekayaan saya, insya Allah saya akan keluarkan. Dan saya tidak ada menghitung jumlah yang saya keluarkan. Dan sekalian berarti sama dengan mendapatkan amanah dari almarhum adiknya Andi Uta. Saya juga datang ke sini hanya karena amanah. Enggak ada lain, Pak. Saya enggak ada niat mau jual pupuk, jual apa. Sudah cukuplah yang ada di luar negeri. Tapi amanah yang saya terima. Apakah kira-kira bersedia menerima amanah itu? Alhamdulillah. Sekali lagi, apakah bapak-bapak ikut sama dengan saya menerima amanah untuk memajukan masyarakat Bulukumba ini? Beliau telah membahas banyak dan beliaulah pakar di semua lini di pertanian, bukan cuma di Indonesia, di Asia dan di Afrika. Beliau banyak membantu, banyak turun ya, memberikan pemahaman tentang bagaimana mengubah ya lari lahan yang tidak punya nilai ekonomi, yang tidak produktif, buah yang tidak
tidak lagi begitu baik. Akhirnya mereka, alhamdulillah, petani di tempat yang kadang sudah tidak punya nilai, kadang sudah harus ditebang, tapi dengan beliau, tangan dingin beliau, mereka petaninya bisa merubah, bisa tidak mengganti, tidak harus mengganti pohon, termasuk beberapa tanaman coklat di Asia dan di Afrika. Bagaimana programnya saya, karena 65 sampai 70% masyarakat Bulukumba hidup dari pertanian. Dan saya sudah dapat kurang lebih 30 hektar di Sempat, bisa tempat. Ada 7, 8 hektar, ada 5 hektar, ada 4 hektar. Saya lagi cari 200 hektar. Saya mau bikin contoh sampel bagaimana berkebun yang betul-betul dengan bibit unggul yang punya nilai ekonomi. Semua tanaman nanti insya Allah akan kita uji, dan pasarnya saya tentunya tidak akan diam. Kalau hasilnya nanti kita bagus, kita sukses, saya akan pikirkan marketnya di mana, di dalam dan di luar negeri. Karena hanya sektor pertanian yang paling besar, 65-70% hidup dari situ. Dan insya Allah ya, saya teman di beberapa negara, sudah ada 3 negara, saya sudah sempat telepon saya. Kalau saya katanya mencalonkan diri menjadi bupati, termasuk kemarin saya masih ditelepon dari Tokyo, daerah Jepang, selatan Jepang di Hokkaido, bertanya sama saya, apa serius? Saya bilang saya serius, saya sudah bersosialisasi dan insya Allah dia akan datang katanya ke Indonesia, ke Bulukumba, akan bantu saya di sektor pertanian. Saya hanya sedih berapa lama saya jalan, saya dengar pupuk tidak ada, sebelumnya air susah, irigasinya 3-4 tahun katanya dijanji sama Pak Lurah. Tentunya saya harus bikin semua dari awal, sumber daya manusianya harus betul-betul kita bikin untuk Bulukumba, untuk masyarakat kita di Bulukumba. Pasca saya diberi mana, tentunya tahun pertama saya akan bagaimana memikirkan anggaran untuk saya tarik ke Bulukumba maksimum. Seperti apa konsepnya? Tentunya saya bikin dari awal, saya bertarget untuk saya mencari dana. Tahun kedua baru saya bisa cariin uangnya, bisa masuk. Tahun ketiga saya harus berubah. Tahun kelima Bulukumba harus berubah. Tidak ada kata terlambat untuk mau berubah ketika kita mau. Karena harapan baru datang hanya mau bermakna di Bulukumba, hanya mau datang, mau berbuat, mau melihat semua Bulukumba mau lebih baik. Saya tidak istirahat untuk turun sosialisasi selama ini, untuk mau memperkenalkan muka saya di semua tempat. 5 bulan mungkin non-stop saya jalan demi mau melihat kita Bulukumba, demi mau lihat kita punya semua saudara-saudara, orang tuaku semua hidupnya bisa baik. Jangan salah memilih pemimpin. Suara harapan baru insya Allah saya ada di depan. Haji Andi Muhtar Ali Usuf dan Haji Andi Edi Maya. Harapan baru untuk Bulukumba, dikerja bukan dicerita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tidak ada puji syukur yang sebesar-besarnya hari ini kecuali mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah kita menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini bulan Muharram, kita mulai dengan segala sesuatu dengan penuh kebaikan. Mendatangkan masyarakat pada malam hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini sudah berkumpul di sini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu sejarah bahwa yang hadir hari ini inilah yang menggaungkan kami menjadi bupati dan wakil bupati dengan beliau. Karena kenapa? Karena segala sesuatunya kalau ada yang ada di lingkungan kami dilandasi aura positif, aura yang dilandasi oleh niat yang baik, insya Allah apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Tentu aku seru-seru hadir. Pak Bupati ini adalah orang yang luar biasa. Saya termasuk yang menginginkan untuk hadir kembali ke Bulukumba. Beliau bukan politisi, saya ini politisi. Politisi 24 tahun berkiprah dalam tatanan politik. Beliau adalah yang lebih. Beliau yang saya meminta, karena ke depan seorang bupati tidak bisa sukses ini Bulukumba kalau tidak memiliki jiwa entrepreneur. Kita membutuhkan bupati yang memiliki link, bukan hanya di nasional, tapi memiliki link internasional. Rakyat Bulukumba tidak bisa dibangun hanya bersumber dari APBD, tidak bisa dibangun hanya semata-mata bersumber dari APBN, tapi kita membutuhkan uluran-uluran tangan pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi di Bulukumba. Itu yang dia miliki beliau untuk membangun Bulukumba. Lapangan kerja kita tidak bisa buka kalau hanya sumbernya dari APBD. Membutuhkan pengusaha yang mau berinvestasi di Bulukumba, ya, yang bisa menyerap tenaga kerja di Bulukumba. Dan selama ini saya tahu dia banyak membantu, bukan orang Bulukumba saja, tapi hampir seluruh Sulawesi Selatan pernah dia bantu beliau. Tentu waktu akan hadir. Insya Allah beliau akan menjadi bupati 2020. Saya hanya meminta doakan saya bersama Pak Bupati dalam salat tak satu kali saja. Insya Allah kita bisa meyakinkan satu Bulukumba untuk memilih Bupati Andi Uta bersama-sama. Mudah-mudahan ini awal yang baik, dan insya Allah tanggal 9 kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam pilkada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku, saudaraku, semua yang ada malam ini. Alhamdulillah, saya datang ke Bulukumba untuk kita. Bukan saya datang ke Bulukumba untuk dirinya saya dan keluarga saya. Saya datang ke Bulukumba tidak untuk menggantungkan hidup saya sebagai bupati, karena saya punya misi mau mengangkat ekonominya kita nanti. Saya tidak bangga kalau hanya kita jadikan saya bupati saja. Saya bangga ketika ekonominya kita membaik pasca 3-5 tahun akan datang ketika saya diberikan amanah bersama Andi di mana, dan saya diberi amanah saya memenangkan pilkada nanti, juga saya akan investasi di Bulukumba juga nanti. Dan yang lain, sahabat saya sudah berapa banyak yang telepon di dalam dan di luar negeri. Dia akan datang ke Bulukumba untuk investasi, karena hanya itu yang saya harapkan bisa menyerap lapangan kerja kita di Bulukumba nanti. Jadikan pekerja orang Bulukumba sendiri, insya Allah. Dan insya Allah nanti ketika saya dikasih amanah, saya ada punya program pertanian, program bibit unggul, dan satu Bulukumba insya Allah saya akan maksimalkan membenahi irigasi lebih dahulu, dan insya Allah
sehingga saya akan berusaha semaksimal mungkin mencarikan anggaran di pusat, di Jakarta tentunya, di kementerian, untuk membawa ke Bulukumba bersama Pak Wakil Bupati nanti semaksimal mungkin. Bulukumba akan saya benahi sebagaimana visi saya. Demi kampung saya di mana dilahirkan akan saya rubah yang terbaik, insya Allah. Mulai sekarang bersatu pilih Haji Andi Mohtar dan Andi Edi Manap, insya Allah Harapan baru. Harapan baru untuk Bulukumba. Dikerja, bukan dicerita. Berapa lama Pak kira pernah dikerja ini lama dua kali bupati, 3 kali nih berjanji terus tidak ada buktinya. Saya berapa kali bikin rapat. Kalau memang saya duduk dan layang, dia mau katanya kalau saya tidak, saya kelompok sampai sekarang hampir ini habis jabatannya tidak ada. 2 kali bupati dulu tidak pernah terjadi. Mau keluar cari ikan, apa kalau kandas ini berapa? Dulu enggak pernah setelah waktunya ada begini. Ini kan air ini apa hasil ini menampung saja air tidak ada keluar kan, tidak ada anunya, tidak ada yang dorong keluar. Dari sini kalau dari Teko itu ke sini pasirnya tinggal di sini, kan tidak ada dorong. Itu saya permintaan dan juga saya minta itu perikanan dialui juga harus sabarannya perbaikan ini perampungan ikan apa, kalau nelayan masing-masing ambil terpasang busuk ikan. Tapi ada dengar ini calon mau di cross sebelum jadi bupati. Siapa itu Pak? Siapa namanya? Haji Muhtar. Ini Bang Pak. Dari Haji Muhtar namanya. Iya. Izin dulu. Mau katanya yang izin dulu sama pemerintah nelayan. Karena nelayan memang betul dukung nelayan. Kalau betul bukan penduduk langsung ke pro. Biar besok katanya. Kalau saya itu juta. Kalau saya masyarakat cocok ada saya kalau kami jalanan tanpa dulu saya berjanji, tapi langsung biar besok asal seluruh masyarakat bukan berjanji langsung saja kalau bro alatnya lengkap, alat anunya sepotongnya apa penuntutannya lengkap. Mudah juta saya insyaallah kalau tidak ada halangan kita dukung khusus nelayan. Itu rencananya selalu ada rencana mau dikeruk tapi sampai sekarang tidak ada. Yang mau dibikin dulu di sini, kan selalu jadi kerja ini tapi tidak pernah selesai karena itu waktunya setiap dia bangun di saat musim timur bukan musim barat. Jadi kalau setiap dia timbunan habis terus diambil ombak. Jadi kalau mau kayak ini mau disambung kerja ini di musim-musim barat. Ya, karena sampai di sini pasir ya. Ini juga tertutup ini Pak, ini batu-batu tertutup semua. Tidak kelihatan, tertutup pasir. Ini batu. Dan juga begitu juga ini siapa? Juga dan dia juga begitu. Itu juga katanya tanpa uang pemerintah dia bisa bangun. Katanya kemarin dulu yang dia katakan di sini. Tapi saya kira mentah kenapa justru tunggu pemenangan kalau memang dia mau kerja tanpa uang pemerintah, bukan saat sekarang. Kan kalau dipikir bukan puluhan, bukan ratusan. Nah ini miliaran yang mau kan dikerjakan ini, bukan sedikit. Maksudnya dia masyarakat, dia mau lihat buktinya dulu. Buktinya katanya dulu. Ya saya dengar dia bilang ini kita memang katanya pengusaha yang sukses. Katanya dia bilang orang-orang kalau dia nanti naik dia akan memperbaiki ini jembatan sampai ke Lepe. Ini muara juga akan dikeruk. Harapan tak semua yang di sini kalau dia memang dia naik kita minta supaya diutamakan masyarakat yang di pinggiran pantai.
Apa alasannya ini sampai tiba-tiba dikerja ini pelabuhan? Apa alasannya dulu? Ini selama ini masyarakat yang mengeluh sudah beberapa tahun. Jadi selama ini masyarakat datang kumpul di sini di warkop ini, katanya inilah keluhannya. Selama ini kita dijanji, tapi tidak ada bukti. Makanya saya ambil ini sama teman-teman semua. Bagaimana kalau kita kumpul nelayan yang ada di Kampung Nipa ini, supaya bersatu untuk ini memohon kepada siapa yang membantu kita. Ternyata saya memohon ke Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf untuk menyurat untuk minta bantuan alat ekskavator. Ternyata kita punya surat di ini, ditanggapi, direspon, akhirnya kita dikasih alat. Jadi alat datang di sini bukan maksudnya kemauan siapa, tapi atas permintaan masyarakat, sehingga alat ini ada di Kampung Nipa. Perahu rata-rata di luar ya Pak ya? Ya di luar, sampai di ujung sana itu. Tidak bisa keluar? Tidak bisa masuk di sini, tidak bisa masuk. Jadi nanti setelah naik air, kalau jam 1 malam naik air, atau jam 2 malam baru naik air, baru dia ke sini, diambil perahunya kasih masuk. Nanti setelah naik air, baru kasih masuk perahunya. Ya ternyata orang nelayan simpan perahu baru jalan pulang. Sebelum mau bekerja ini pengerukan ini sungai, memang masyarakat ini berkumpul untuk disatukan suaranya bahwa ini kita telah bersyukur. Barusan ada keadaan ini yang mau maju di pilkada begini, atau yang dulu janji aja tidak pernah ditepati. Ini masyarakat di sini yang ditunggu. Apapun masalahnya, kalau kita dijanji, sepenuhnya kalau tidak dipenuhi, menurut ceritanya leluhur kita seperti biasa, syukur moki, kesabar janji moki. Hanya kesedihannya ini masyarakat kasihan. Itu pun tidak ada satu kata yang terbalik. Karena ini pemerintah kan tahu juga masyarakat bahwa ini kan sudah janji, hanya pelecehan tidak ada. Yang ditunggu masyarakat kalau memang tidak bisa dilaksanakan ini 1-2 periode atau 1-2 tahun, kita juga mengerti. Terus masyarakat tahu tidak Pak? Yang kerja ini siapa? Ini alhamdulillah, ya Andi Uta. Ada. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa yang kerja ini sungai adalah Andi Uta, calon juga bupati di Kabupaten Bulukumba. Padahal ini kita telah bersyukur ini masyarakat, barusan ada caleg yang masuk begini berani maju seperti ini. Ada biasanya sedangkan lagi dia berjanji tidak pernah ditepati. Jadi cocok nih tagline-nya itu Pak, dikerja bukan dicerita. Betul, 100%. Ini bukan janji, kita malu juga ini sebagai umat Islam itu dijanji. Menurut karena kenyataannya sekarang belum menjadi bupati, dan dia turun tangan seperti apa yang diharapkan masyarakat. Begitu saja. Harapan baru untuk Bulukumba, dikerja bukan dicerita. Mari bersama
Baik. Ya. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Hadir Andi Besar, pasangan calon bupati bersama dengan Bapak Haji Andi di mana sebagai pasangan calon wakil bupati Kabupaten Bulukumba. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami selesai melakukan pendaftaran di KPU dan sedikit dia membuat telat atau hal-hal teknis yang bersifat legislatif di salah satu jenis DPP Partai Amanat Nasional, yaitu Pak Sekjen, di mana di Sekjen Pak Sekjen PAN nama di SK Menkumham itu adalah sangat panjang, ada Muhammadnya bla 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 Edi Suparno. Sementara di B1KWK itu B1KWK-nya itu tertulis Edi Suparno saja, sehingga KPU memerlukan waktu sedikit untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Dan alhamdulillah Pak Sekjen sudah membuat pernyataan bahwa nama yang ada di B1KWK itu adalah nama yang ada di SK Menkumham adalah orang yang sama. Sehingga tadi clear, KPU melanjutkan verifikasi, sehingga kita alhamdulillah sudah diterima dengan baik, sudah semua saat ini. Kalau ada hal-hal yang berkaitan bahwa harapan baru adalah masa depan Bulukumba. 5 September 2020, saya Haji Andi Mohtar Ali Yusuf dan Haji Andi di mana sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulukumba